berpartisipasi jika terdapat entiti utama atau sifatnya membayangi oleh entiti utama. Jika dia tidak memiliki entitas utama, maka dia pun juga tidak ada. Itulah yang disebut dengan entiti lemah. Baik, itu tadi adalah fitur-fitur tambahan ER model. Selanjutnya, kita kembali ke bagian dari ER model tadi. Kita sudah mempelajari 3 bagian ER model. Selanjutnya, mari kita ke agregasi. Ya. Agregasi. Apa itu agregasi? Agregasi digunakan ketika kita perlu memodelkan sesuatu yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Contohnya, pada gambar ini menunjukkan bahwa monitors adalah relasi yang distinct atau bersifat distinct dengan deskripsi atributnya adalah relasi yang dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitori oleh seorang pegawai. Jadi maksudnya di sini bahwa tiap sponsorship ini selalu dimonitori oleh seorang pegawai. Jadi inilah yang disebut dengan permodelan sesuatu yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Baik, nah itu tadi seluruh penjelasan mengenai ER model. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang model relasional pada subbab pokok berikut ini. Oke. Model relasional. Apa itu model relasional? Apa Anda sudah mengerti sebelumnya atau sudah pernah mempelajari sebelumnya? Baik, saya akan menjelaskan lagi mengenai model relasional. Basis data relasional itu adalah himpunan relasi. Suatu relasi merupakan himpunan kolom atau tupel. Tupel adalah semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu ada 2 macam, yaitu instance dan skema. Baik, selanjutnya pada gambar, ini adalah gambar dari instance dari relasi students, entity student. Pada gambar kita bisa melihat contoh dari instance dari relasi student yang memiliki kardinalitas 3, degree 5, dan semua barisnya bersifat distinct. Baik, selanjutnya adalah batasan integritas, integrity constraint. Batasan integritas atau integrity constraint adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Terdapat 2 macam batasan integritas atau integrity constraint. Yang pertama adalah batasan kunci primer. Batasan kunci primer atau primary key constraints lebih tepatnya adalah suatu nilai dalam database yang bersifat unik dan digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel.
Oke, selanjutnya adalah foreign key. Apa itu foreign key? Foreign key adalah himpunan fields dalam satu relasi yang dihubungkan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Baik, itu tadi adalah mengenai model relasional. Sekarang kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu Structure Query Language atau yang biasa kita sebut dengan SQL. Structure Query Language. Apa itu SQL? SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Sintaksis query SQL standar atau dasarnya adalah from list, select list, kualifikasi, distinct. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu sedikit mengenai query SQL. From list. Apa itu from list? Oke. From list adalah daftar nama tabel. Nama tabelnya bisa diikuti oleh nama alias. Nama aliasnya berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list. Kemudian, select list. Select list adalah daftar nama kolom dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Oke, selanjutnya adalah kualifikasi. Merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Dan terakhir, distinct. Distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Oke. Itu tadi adalah sintaks dasar query SQL. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai subbab yang terakhir yaitu normalisasi. Oke, mari kita lanjut ke normalisasi. Apakah Anda sudah penasaran? Baiklah, normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database yang awalnya sangat ruwet setelah dinormalisasi menjadi lebih sederhana lagi. Berikut adalah contoh dari normalisasi. Ini merupakan tabel sebelum dinormalisasi. Terdapat tiga atribut, NIP, nama, hobi. Ini tabel sebelum dinormalisasi. Kemudian kita akan menormalisasikan pada bentuk pertama. Menjadi seperti ini. NIP dijadikan primary key, nama, hobi. Bedanya terdapat 2 NIP dengan 1 nama dan 2 hobi. Ini adalah bentuk normalisasi pertama. Kemudian setelah dinormalisasi kedua menjadi seperti ini. Selanjutnya kita normalisasi ketiga menjadi seperti ini. Baik, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi subbab yang ada pada bab 1 atau review database 1. Selanjutnya, kita akan belajar pada latihan soal pada bab 1 yaitu review database 1.
sebanyak 6 soal. Berikut penjelasannya.